Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kedengaran suara saya, Ibu? Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Rila yang sekaligus di sini sebagai Ketua Pelaksana juga moderator ya, yang hari ini luar biasa Bu, untuk program kerja dari Jakarta ya, ini luar biasa sekali. Nah, bisa terselenggara sampai seri ke-8 ya ini. Nah itu juga kepada para narasumber, Dr. Ari Anggra ini juga Dr. Nurul Hidayah, ini senior saya juga Bu. Nah itu. Jadi dan untuk para hadirin yang saya hormati, izinkan saya mempresentasikan ya terkait penetapan harga produk untuk koperasi. Nah, di dalam penetapan harga pokok produk untuk koperasi ini, kalau kita perhatikan ya, kita harus memahami dulu ya tujuan dari penetapan harga ya. Di mana penetapan harga yang harus kita pahami adalah memaksimalkan keuntungan. Hampir di semua perusahaan, di koperasi, kalau kita memiliki tujuan profit, maka yang harus dioptimalkan adalah itu. Tidak terlepas dari asas yang dimiliki oleh koperasi tersebut. Nah, kemudian bagaimana mendapatkan dan mempertahankan si pasar tersebut. Nah, setelah itu, pada saat mendapatkan dan mempertahankan, kita harus bisa menjaganya itu seperti apa ya. Dan tujuan ketiga adalah bisa melakukan return of investment, khususnya bagaimana bisa mengembalikan modal yang berawal dari si anggota tersebut ya. Dan poin keempat adalah bisa melakukan stabilitas harga serta bisa menjaga kelangsungan dan keutuhan dari si perusahaan atau si koperasi tersebut. Nah, dari tujuan ini yang harus kita utamakan biasanya bagaimana sih yang jadi tujuan utama adalah untuk memaksimalkan keuntungan atau laba tersebut. Biasanya jual lebih banyak produknya atau naikin harga, ini yang jadi pertimbangan di setiap koperasi ya biasanya. Nah, Mary Jensen ini dalam bukunya Setting Profitable Price ini mengemukakan ada 3 hal katanya. Yang pertama adalah coba tingkatkan iklan supaya di masyarakat itu bisa mengenal produk yang ada di koperasi tersebut. Terus poin kedua, bagaimana nih lebih banyak tenaga penjualannya aja, misalnya lebih diperbanyak marketingnya. Dan ketiga katanya tambahkan insentif untuk membeli lebih banyak. Nah, ini jadi pertimbangan ketiga strategi ini tersebut mungkin sangat dilakukan ya, akan menjual lebih banyak produk, tapi juga ketiganya ini sangat beresiko. Nah, resikonya untuk poin 1 dan 2 ini adalah yang pertama biasanya akan meningkatkan biaya, kosnya menjadi lebih besar. Sedangkan untuk poin 3, ini lebih cenderung strategi ketiga akan menurunkan margin keuntungan karena dia harus menambah insentif untuk setiap yang membeli lebih banyak. Nah, ketiga jawaban tersebut melewatkan cara yang paling jelas. Nah, gimana caranya? Terkadang orang ngambil strategi lebih baik koperasi, ya sudah kita naikkan harganya, tapi tidak langsung menaikkan harga. Ada berbagai pertimbangan. Ilustrasinya, misalnya pengaruh harga terhadap profit ya. Analisis mana sih yang terbaik? Keuntungan penjualan unit misalnya 10% lebih banyak, atau yang kedua, harga 10% ini lebih tinggi. Jika saat ini perusahaan menjual produk misal 1 juta nih, nah perubahan dasarnya pendapatan misalnya 1 juta, terus tapi kan ada cost ya, costnya besarnya adalah 750.000, maka keuntungan hanya diperoleh 250.000 dong. Ya sudah, kita coba dengan cara perubahan penjualan 10% lebih banyak misalnya. Terutama kemungkinan kan naiknya 100.000 ya. Dan cost-nya naik jadi 75.000. Profitnya berapa di sini? Naik menjadi 25.000. Nah, atau mungkin dengan alternatif yang terakhir, dengan harga 10% kita naikkan lebih tinggi lah, naik 100.000 misalnya. Kita tidak mengeluarkan cost, karena artinya apa? Kita naikkan harga, dan naik ini besarannya adalah 100.000. Nah, ini yang cenderung ketika menetapkan harga, orang lebih baik menaikkan harga kan. Nah, tapi kita lihat dulu, tidak semua kenaikan bisa saja ya, tanpa perhitungan dan penetapan harga pokok yang tepat misalnya. Nah, bagaimana sekarang cara menetapkan untuk harga yang tepatnya misalnya? Penetapan harga produk, yang pertama adalah kita harus pahami dulu bahwa harga ini berperan sangat penting, terutama ketika terjadi transaksi antara produsen dengan konsumen. Kadang ketika orang lihat ya, kalau biasanya untuk yang misalnya konsumennya ini adalah dominannya adalah ibu-ibu.
Apa sih yang dilihat? Kualitas atau harga dulu misalnya. Kualitas bagus, harga bagus, jadi ya biasanya seperti itu. Tapi kalau misalnya harganya tidak bisa dibilang relatif tinggi, ibu-ibu akan berpikir dulu ya, kan kebutuhannya tidak hanya itu misalnya. Poin kedua adalah penetapan harga sangat penting bagi perjalanan bisnis karena biasanya ini menjadi salah satu perusahaan untuk mencapai target ya. Dan ketiga biasanya koperasi ini akan melakukan strategi dalam menetapkan harganya adalah bagaimana caranya yang lebih baik ya. Nah, kenapa sih bisnis memerlukan strategi sekarang di dalam menetapkan harga? Karena jika bisnis tidak memiliki strategi penetapan harga, kemungkinan yang terjadi pertama kali adalah kita ditinggalkan oleh pelanggan kita. Ya, karena misalnya tadi gitu loh, di sebelah ini pesaing kita harganya lebih relatif rendah dibandingkan harga punya kita. Otomatis kita akan ditinggalkan oleh konsumen kita secara perlahan. Atau mungkin yang poin dua, perusahaan ini tidak tahu ya, koperasi tidak tahu apakah mereka ditinggalkan pelanggan karena penetapan harga dan sistem pengemasannya yang kurang baik misalnya. Beberapa koperasi, maaf ya, bukan menjelekan misalnya, tapi di sini cara pengemasan saja. Kadang ketika menarik sekarang itu misalnya tuh lagi passionnya itu pengemasan produk dengan cara menggunakan hampers ya. Nah, kalau koperasi itu tidak mengikuti zaman kekinian, otomatis ditinggalkan kalau hanya dikemas dengan plastik biasa misalnya. Ya, nah terus poin tiga, perusahaan ini akan kehilangan kesempatan untuk meningkatkan pendapatan secara eksponensial. Karena asumsinya kalau kita misalnya tadi ya, kita dengan harga yang relatif menarik dan juga terutama pasti akan meningkatkan pendapatan profit khususnya untuk si koperasi tersebut. Jadi penetapan harga ini tidak tepat kalau membuat perusahaan kehilangan profit. Yang benar adalah bagaimana kita harus tahu kondisi terlebih dahulu. Apakah kita layak untuk menaikkan harga ataukah kita harus berstrategi supaya produk dari barang-barang yang dimiliki oleh si koperasi ini juga tidak hanya barang tertentu yang laku, tapi yang lainnya juga. Ini jadi pertimbangan, ya. Nah, di faktor lingkungan ini sangat mempengaruhi penetapan harga, terutama harga produk ini dipengaruhi oleh ekonomi. Contoh misalnya, kondisi ekonomi buruk ini biasanya menurunkan daya beli masyarakat. Contoh misalnya, terkadang misalnya kita akan berkaca pada yang namanya negara adidaya seperti Amerika misalnya. Wah, Amerika belakangan ini Juli tahun ini tuh mereka mengalami resesi sampai 11%. Bisa dibayangkan gitu, bagaimana pengaruhnya daya beli masyarakat mereka menurun, akhirnya beberapa produk dari Indonesia yang diekspor ke Amerika itu mengalami penurunan karena daya beli mereka menurun. Nah, itu dampak terbesar. Nah, bagaimana kita masih bisa menghidupi koperasi tersebut? Nah, ini jadi pertimbangan harus seperti apa? Nah, ini yang harus dipikirkan. Ya, jadi artinya jangankan untuk menaikkan harga gitu ya. Dengan harga yang ini tuh maksudnya saat ini pun gitu, apakah masih bisa bertahan gitu ya? Kalau memang masih bisa bertahan ya kita pertimbangkan untuk menaikkan harga. Nah, berikutnya adalah pesaing. Beberapa kondisi pesaing dapat menurunkan keuntungan perusahaannya. Bahkan pesaing ini terkadang mereka tuh bisa dibilang berani ngambil harga di bawah harga kita. Nah, menjadi yang baik adalah ketika kita menjadi pelaku usaha yang baik, koperasi yang baik adalah bagaimana menjadikan pesaing itu sebagai cerminan di harga kita dan bisa berkolaborasi dengan para pesaing. Ya, itu yang benar ya. Dan berikutnya ada beberapa faktor peraturan dan hukum pemerintah. Ini contohnya kayak seperti PP nomor 7 tahun 2021 ya, misalnya tentang perlindungan dan pemberdayaan koperasi, usaha kecil, menengah ya. Nah, kalau kita perhatikan di peraturan hukum pemerintah ini sebagai kebijakan yang harus kita cermin ya. Jangan sampai kita juga keluar dari koridor ini gitu ya. Nah, itu sebagai bentuk, dan bagus lagi misalnya dari pemerintah kita ikutin program-program yang ada di pemerintah. Misalnya seperti itu. Dan tren sosial ini adalah ke passion ya. Passion ini sangat berpengaruh sekali di dalam menetapkan harga karena artinya kita tidak bisa misalnya menjual produk lama tapi dengan harga kekinian misalnya. Tapi itu mempertimbangkan apakah produk yang kita miliki ini sudah disesuaikan dengan tren saat ini gitu. Ya, karena bisa jadi produk kita setelah kita analisis ya di beberapa faktor ternyata bisa jadi produk kita memang tidak sesuai dengan passion saat ini. Ini jadi pertimbangan kalau kita mau menaikkan harga juga.
ya. Dan yang terakhir adalah perubahan teknologi. Nah, ini yang kita lihat saat ini. Di revolusi industri yang saat ini yang harus kita gembar-gemborkan adalah apakah koperasi sudah menerapkan IT, terutama di dalam tata kelola di koperasinya, dalam digital marketing koperasinya. Nah, itu menjadi pertimbangan. Ya, kalau kita tidak bisa mengikuti terhadap perubahan teknologi saat ini, otomatis kita tidak akan menambah market dari si koperasi tersebut, misalnya seperti itu. Nah, di sini contoh ada kasus perusahaan Bulletin ya. Ini ada kisah perusahaan penerbitan majalah. Di sini dirintis oleh Merlin Jensen ya. Di sini menetapkan harga keuntungan tambahan itu atau profit perusahaan di industri majalah itu sudah sebesar $20. Nah, di awal perusahaan menetapkan itu awalnya harganya itu adalah di $97. Bahkan tanpa menguji harga lainnya. 3 bulan kemudian dia menguji harga lagi lebih tinggi. Dicoba di harga $127. Nah, itu untuk memberikan itu menambah profit ya sebesar $30 lebih banyak per langganannya. Bahkan bisa menghasilkan 11% lebih banyak. Nah, ini berarti kalau kita perhatikan di sini berarti perusahaan bisa dong ngantongin profitnya 45% ya. Hanya dari kenaikan harga dari 30%. Nah, tapi perusahaan memutuskan untuk menguji harga yang lebih tinggi jadi $147 mereka. Bahkan bisa jadi $197. Nah, hasil ujinya tersebut ya mendapatkan lebih banyak keuntungan setelah dihitung beberapa banyak ya, maka kerugian perusahaan karena tidak memulai harga yang lebih tinggi ya ternyata perusahaan kehilangan sekitar presentasinya $38.000. Tapi untuk menentukan harga ini kita uji lebih tinggi, ini jadi ada beberapa strategi dan pertimbangan ya. Karena apa? Kita harus melakukan pengujian. Kita coba dulu di 3 bulan pertama, nah, kita lihat progresnya, nanti berikutnya di rentan waktu berikutnya kita lihat progresnya. Nah, itu harus kita lakukan. Jadi artinya kita nggak bisa stagnan di harga di situ-situ terus ya. Tapi di sini ada pengembangan dari kenaikan harga tersebut dengan berbagai pertimbangan. Ya, nah. Jadi kalau kita menetapkan harga yang baik ini biasanya sulit ya, sehingga sebagian besar perusahaan kecil hanya angkat tangan dan mengambil salah satu dari satu atau dua jalan keluar biasanya. Apakah menetapkan dengan cost plus pricing atau match your competitor pricing. Jadi kadang melihat dari si pesaingnya, biasanya begitu. Nah, kalau cost plus pricing ya, ini adalah kalau kita menetapkan harga yang mencakup biaya produksi atau harga pokok produksi ini ditambah presentasi keuntungan. Jadi kita tahu harga pokok produksinya berapa, terus kita ingin memperoleh keuntungan itu besarannya berapa. Tapi ini jadi pertimbangan. Yang kadang salah adalah pada saat kita menetapkan harga pokok produksinya, mana komponen apa saja yang termasuk ke dalam harga pokok produksi. Ini yang jadi berat biasanya. Jadi otomatis harga jualnya menjadi lebih tinggi. Nah, itu yang bahaya ya. Jangan sampai misalnya Bapak Ibu yang ada di koperasi, misalnya yang namanya aset tetap misalnya, itu jangan dialokasikan dalam 1 tahun. Pasti kalau dalam 1 tahun itu akan membesarkan cost-nya ya, terutama harga pokok produksinya. Tapi kita harus alokasikan berdasarkan estimasi bahwa si manfaat dari aktivitas tetap itu berapa lama. Nah, biasanya seperti itu. Nah, ini rumusnya biaya produksi atau HPP ditambah presentasi keuntungan yang ingin diraih. Nah, biasanya seperti itu. Nah, untuk harga pokok produksi sendiri, biasanya ini terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Ya. Nah, ini ada beberapa cara menghitungnya. Pertama, kalau harga pokok produksi, biasanya kalau koperasinya adalah sektor manufaktur ya, artinya dia membeli bahan baku terus memproses menjadi barang jadi, maka kita akan menghitung terlebih dahulu adalah bahan baku ya yang terpakai, misalnya saldo awal bahan baku ditambah pembelian bahan baku dikurangi saldo akhir bahan bakunya. Terus menghitung biaya produksi lainnya. Di sini ada bahan mentah ya menjadi barang jadi selain bahan baku utama, misalnya ada biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead ya, biaya bahan baku yang bersifat tidak produk seperti biaya listrik, biaya reparasi, biaya pembelian. Nah, ini masuk ke dalam biaya produksi lainnya atau bahan penolong biasanya ya. Dan menghitung total biaya produksi. Ini rumusnya bahan baku ditambah tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik. Nah, yang biasanya yang salah memetakan adalah mana sih yang kategori biaya overhead
produksi. Nah, ini yang harus hati-hati. Karena ada beberapa misalnya atau mungkin tenaga kerja langsung ini tidak dipisahkan dengan misalnya biaya gaji karyawan yang di luar tenaga kerja langsung. Itu biasanya yang jadi permasalahan ya. Dan yang keempat ini menghitung harga pokok produksinya. Harga pokok produksi itu adalah total biaya produksi ditambah persediaan barang dalam proses ya. Nah, terus yang kelima bagaimana menghitung harga pokok penjualannya. Jadi harga pokok penjualan itu dihitung dari harga pokok produksi ditambah persediaan barang awal dikurangi persediaan barang akhirnya. Jadi nanti komponen ini akan masuk ke dalam laporan harga pokok produksi yang bentuknya seperti ini. Jadi harga produksi bisa ketahuan berapa besarannya dari mulai persediaan barang dalam proses awal, bahan baku, biaya overhead pabrik ya, sampai nanti terakhirnya di harga pokok produksinya ya. Nah, kalau metode yang berikutnya adalah di match your competitor pricing ya. Di sini harga dengan pesaing. Nah, ini ada dua kategori ya kondisinya ya. Jadi artinya walaupun si pesaing punya harga tersendiri, kita juga itu hanya sebagai cerminan saja, bukan berarti kita mengikuti harga si pesaing ya. Yang pertama adalah ketika produk baru, maka koperasi hampir identik dengan produk pesaing yang sudah dijual. Nah, kita harus punya keunikan. Kalau memang harga kita misalnya lebih besar dari harga si pesaing kita. Dan yang kedua, ketika produk baru dari koperasi ini memiliki sedikit keunggulan dibandingkan produk pesaing ya, maka kita jangan jangan keras kepala misalnya tuh untuk harga kita tetap di atas gitu. Tapi kita harus lihat dulu siapa market ya, latar belakang si customer kita. Nah, itu yang harus diperhatikan. Karena pesaing ini adalah sumber penelitian gratis ya, kalau bisa dibilang yang bagus untuk si perusahaan. Di mana meninjau harga pesaing ini dapat memberikan informasi ya, target pelanggan perusahaan, maka dia bersedia membayar untuk produk dengan beberapa kesamaan, biasanya seperti itu. Oke, nah ini ada positioning produk baru. Kalau misalnya produk dari koperasi itu baru, maka di sini ada berbagai pertimbangan. Yang pertama yang harus dilakukan adalah harga kita harus lebih rendah dari pesaing ya. Dan yang kedua, jika lebih tinggi dari pesaing, kita harus lihat apa kelebihan dari produk kita. Dan yang ketiga, kurang lebih sama dengan kompetitor kita. Jadi artinya di sini bisa jadi produknya itu selevel ya dengan punya pesaing kita. Nah, di sini kita harus bisa cermat ya, bagaimana menetapkan harga terbaik untuk produk tersebut. Di mana perusahaan harus terlebih dahulu memahami psikologi penentuan posisi harga produk ya. Kira-kira kalau saya naikkan, nanti kira-kira akan berdampak apa saja nih. Kita boleh kok dengan cara misalnya melakukan studi pasar kita dulu ya. Nah itu. Penelitian oleh Bayat Jamal mengatakan ya di sini bahwa penetration pricing, skimming pricing, dan competitive pricing ini berpengaruh dalam mengubah perilaku konsumen. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya. Jadi artinya kalau Bapak Ibu yang di koperasi yang biasa menetapkan harga di sini, kita harus pahami betul ya. Jangan sampai bahwa harga kita juga tidak kompetitif ya, terlalu datar. Jadi artinya kita akan ketinggalan market kita ya. Nah, berikutnya adalah penetration price positioning ya, tadi yang sudah disampaikan ya, bahwa di penetration price positioning ini sebagian besar, oke, boleh saya lanjutkan ya. Nah, di penetration price positioning ini adalah sebagian besar pemilik bisnisnya biasanya memilih penentuan posisi harga ya, harga lebih rendah dari pesaing mereka karena mereka biasanya takut ya tidak ada yang membeli produk mereka, biasanya seperti itu. Nah, di sini ada dua situasi biasanya untuk harga penetrasi. Yang pertama, produk atau layanan baru harus diluncurkan di mana produknya ini memperoleh nilai. Ya, tidak hanya ketika memiliki banyak pembeli atau pengguna, dan yang kedua adalah biaya produksinya itu 30% atau lebih rendah dari pesaing jika perusahaan di posisi ini ya. Biasanya ini posisi safety untuk si koperasi tersebut. Kalau kita menggunakan model dari penetration price positioning. Nah, alasan ini tidak menggunakan harga penetrasi, misal kondisinya untuk tertentu seperti ini, ya. Artinya kita harus melihat kondisi ya, apakah kita sedang kondisi perang misalnya, ataukah misalnya kondisinya memang kita daya masyarakat lagi menurun atau kualitas produknya menurun. Nah, ini menjadi pertimbangan, ya. Oke. Nah, berikutnya kalau kita menggunakan model skimming pricing, ya, perusahaan ini menetapkan skimming pricing di mana
di pasar tuh biasanya lebih sedikit dan penjual lebih sedikit daripada yang harganya lebih rendah. Tapi biasanya mereka nih beberapa perusahaan memberikan keuntungan untuk kondisi tertentu biasanya ya. Biasanya untuk temporary premium atau prestige price. Jadi artinya kondisi-kondisi tertentu ya. Untuk temporary premium ini biasanya strategi harga ini bekerjanya paling baik untuk produk yang unik biasanya ya. Karena memang di pasaran tidak banyak yang memberlakukan ya, maka kita bisa menggunakan model temporary premium. Sedangkan untuk produk ini juga tidak memiliki pesaing ya biasanya, dan terbukti biasanya akan menjadi lebih baik. Nah, terus untuk prestige pricing di sini penetapan harganya di mana diputuskan untuk memiliki kualitas terbaik ya dan produk dengan harga yang lebih tinggi biasanya. Ini untuk produk-produk eksklusif biasanya ya yang suka barang-barang unik atau barang-barang antik. Nah, itu biasanya masuk ke penetapan harga yang menggunakan prestige price ya. Nah, ini dari model skimming price. Sedangkan kalau menggunakan competitive price positioning ya, di sini modelnya adalah di mana competitive price positioning ini perusahaan menetapkan harga sesuai harga rata-rata pesaing. Jadi artinya kenapa? Supaya juga pesaing juga saling kontrol untuk harganya ya. Di mana strategi ini belum mendapatkan banyak perhatian dan respect dari peneliti ya biasanya. Penetapan harga ini karena mungkin kondisinya memang masih terbatas ya, maka kita bisa menetapkan dengan menggunakan dua metode ini. Yang pertama, best competitor price ya. Ini strategi yang tidak memerlukan penyelidikan harga terbaik karena memang kondisinya kita produk kita ada di situ ya. Ataupun strategi penetapan harga yang kompetitif adalah ini hasil akhir dari analisis pesaing dan memiliki kelebihan serta kekurangan produk mereka biasanya ya. Juga analisis tentang apa yang diinginkan pelanggan ini dari berbagai kategori di perusahaan tersebut. Nah, yang jadi pertimbangan kenapa kita mengambil dengan metode competitive price positioning model ya, karena alasan untuk memilih strategi ini daripada strategi posisi premium atau prestis ya, atau strategi penetrasi posisi rendah. Pertama yang jadi pertimbangan kita mengambil competitive price positioning adalah karena posisi dengan harga tinggi atau telah sudah dimiliki oleh pesaing yang kuat biasanya ya, kecuali koperasi kita memang beginning position dan kita berada posisi yang sekelas yang levelnya sudah ini ya bonafit ya. Nah, maka kita bisa posisi untuk ke arah sana. Nah, yang kedua adalah karena perusahaan tidak memiliki biaya yang lebih rendah yang diperlukan untuk penentuan posisi harga rendah yang lebih berhasil. Nah, ini juga sangat berpengaruh terhadap competitive price positioning. Dan yang ketiga, karena pelanggan dalam kategori perusahaan ini tidak peduli apakah versinya mewah misalnya ya, ataukah misalnya itu sama dengan pasar. Yang jelas terkadang beberapa customer kita ada yang lebih suka kondisinya karena saya memang suka dengan produknya gitu ya, suka dengan kemasannya, suka dengan kelebihan atau keunggulan dari produk tersebut. Nah, biasanya begitu ya. Dan yang keempat ini karena pelanggan dalam kategori perusahaan lebih peduli tentang beberapa faktor misalnya ya, dilihat dari kenyamanan, persyaratan, dukungan, atau mungkin purna jual ya, yang kadang juga jarang diperhatikan oleh beberapa koperasi itu. Kita mungkin belum melakukan misalnya kuesioner ya kepada market kita atau pasar kita, di mana setelah mereka membeli produk kita itu bagaimana animo mereka terhadap produk tersebut. Nah, misalnya ada beberapa yang seperti itu. Nah, ini jadi pertimbangan ya. Jadi terkadang itu pelayanan terutama ya. Kadang orang suka ya tadi kita pakai kata kunci bahwa pembeli adalah raja ya. Maka itu akan memberikan kenyamanan kepada si market tersebut. Jadi terkadang harga naik sedikit juga nggak ada masalah ya. Kalau kita memang sudah memiliki pelanggan atau customer yang memang loyal dengan koperasi kita. Nah, itu alasan kenapa menggunakan tadi ya competitive pricing. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan pengujian terhadap testing price ini ya, menguji harga tersebut ya. Cara yang terbaik atau termurah biasanya gratis untuk menguji adalah dengan menjual produk secara online ya. Artinya kita juga akan menjadi pertimbangan karena kalau kita sudah menggunakan e-commerce ya, biasanya kita pun akan melihat harga pesaing kita bisa melihat di sana, dan itu adalah cara pengujian terbaik ya. Bagus lagi kalau kita memiliki konsultan ya, ataupun produsen khusus. Nah,
ini akan apa namanya, kita lebih enak ya untuk diskusi dan komunikasinya gitu ya. Jadi lebih banyak mendapatkan masukan. Nah, ataupun mitra kita misalnya seperti restoran misalnya ya, kalau produknya itu adalah dalam bentuk barang olahan ya, misalnya seperti itu. Nah, terus di sini juga contoh lain adalah seperti di sektor usaha, kalau misalnya salon rambut, tukang cukur, nah ini ya, ini juga ada penjual peralatan yang misalnya yang sangat mahal, ada yang murah ya, ada yang harganya bisa negosiasi. Nah, ini kita bisa melakukan beberapa pengujian dari situ ya. Artinya ini tergantung dari sektor usaha dari koperasi tersebut. Jadi artinya bukan berarti dengan testing press ini semua pengujian kita lakukan. Ini bagian-bagian bagaimana beberapa cara yang sifatnya adalah gratis ya, artinya bisa kita lakukan. Nah, berikutnya adalah testing price ini jika perusahaan tidak dapat menjual produk secara online ya, ada beberapa rekomendasi yang dilakukan. Yang pertama adalah pilih harga yang lebih tinggi dari yang menurut Anda terbaik gitu ya. Karena dari situ juga akan menentukan kualitas dari produk si koperasi tersebut ya. Jadi lebih mudah menurunkan harga jika penjual tidak cukup baik, atau lebih menaikkan harga dari jika penjualannya itu adalah baik ya. Dan yang berikutnya adalah jika perusahaan berpikir harga itu baik, bukan harga yang tertinggi, tapi ya perusahaan yang menetapkan harga tertinggi kemudian kita berikan diskon. Ya, artinya karena kita juga sudah mengukur gitu bahwa produk ini misalnya itu ini kualitasnya bukan kualitas nomor 1, tapi misalnya itu KW1 gitu ya. Nah, misalnya. Jadi artinya ya kita dengan cara memberikan apa? Potongan ataupun dengan tadi ya berbagai pertimbangan tadi, dengan memberikan diskon atau apa. Nah, itu ya. Jika penjual baik, maka perusahaan dapat menghilangkan diskon di akhir periode dan melihat apakah penjualan terus berlanjut. Kalau berlanjut, kita berikan diskon lagi, atau misalnya kita tetapkan diskonnya sampai tanggal berapa, biasanya kan seperti itu ya. Nah, atau penjualan perusahaan memberikan insentif untuk membeli yang seharusnya meningkatkan penjualannya lebih tinggi. Jadi artinya kita berikan insentif atau bentuk lain misalnya seperti cashback dan lain sebagainya. Itu contoh kita melakukan pengujian harga, artinya bahwa tadi kita bisa melihat berapa banyak peminat terhadap produk si koperasi tersebut. Misalnya seperti itu. Nah, itu demikian yang saya presentasikan terkait dengan penetapan harga. Untuk berikutnya saya kembalikan kembali ke Ibu Dr. Rila sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Aduh, ini komprehensif sekali ya pembahasannya tadi. Saya sempat mencatat ya. Jadi salah satu yang menyebabkan sebuah produk itu gagal untuk bisa masuk pasar itu adalah harga ya, harga. Betul. Kita salah menetapkan harga, maka barang kita atau jasa kita itu akan dilupakan orang gitu. Kemudian ini ada yang lebih baik lagi nih, dari awal menyatakan harga itu pada saat kita sudah tentukan maka kita harus mempertahankan. Nah, ini salah satu yang juga kunci bahwasanya harga itu adalah sesuatu yang kalau saya mau kasih tanda kutip itu sangat hot ya, sangat hot, kursi panas ya harga itu. Karena memang menentukan sekali bagaimana sebuah produk itu bisa laku bisa terus kita ini selalu diingat oleh konsumen. Saya teringat begini. Jadi ada satu kondisi saya sebagai narasumber untuk UMKM. Tiba-tiba ada yang bertanya, Bu, saya ini adalah jasa pembersihan AC ya gitu. Jasa membersihkan AC ke rumah-rumah. Nah, gimana cara menentukan harga pokok? Nah, saya kemudian bertanya gitu ya. Sebenarnya yang menjadi menjadi inti dari pekerjaan jasa yang diberikan itu apa? Oh, dia sebutkan lah ya. Kemudian itulah yang harus ditentukan apa besarnya gitu ya. Dan satu hal lagi, kalau kita mau menetapkan harga yang unik ya gitu ya, yang harga yang unik itu adalah tentukan dong kita punya keunikan apa dari jasa kita. Gitu. Novelty ya kalau dalam riset. Novelty-nya gitu ya. Jadi apa sih sesungguhnya yang dicari orang nih dari yang selama ini keluhan dari para ibu-ibu ya, para ibu-ibu terkait dengan
jasa pembersihan AC, nah, gitu ya. Nah, saya punya langganan bagus banget nih, gitu ya. Dia kalau bersihkan AC itu dia tidak akan bilang begini, selalu, Bu, ini AC-nya kurang dingin. Enggak, dia nggak akan bilang begitu, gitu. Dia akan mengatakan, Ibu, ini AC sudah bersih, bagus banget, gitu. AC-nya masih bagus, tapi Ibu ruangannya memang kurang besar, ruangannya nggak cocok nih dengan AC Ibu, gitu ya. Kemudian dia akan bilang, Bu, ini jasanya nih kan udah ada nih price listnya, jadi Ibu tinggal beli ini aja dengan price list itu. Kalau Ibu mau lebih dingin lagi, nanti saya kasih tahu cara-caranya. Nah, gitu. Jadi kita meskipun merasa, aduh, nanti dia ada tambahan biaya, tapi kita merasa enjoy gitu ya, karena ada sesuatu yang berbeda dari jasanya gitu. Lalu kalau perbaikan, dia akan bilang, Ibu, ini harga perbaikannya segini, karena ini begini, ini loh daftar harga barang-barang yang dibeli. Luar biasa. Kalau Ibu mau beli sendiri, bangga, itu ada di tempatnya di sana. Nah, gitu. Jadi betul-betul unik gitu ya, unik. Jadi kalau kita mau bayar lebih pun kayaknya kita dengan senang hati. Nah, ini contoh aja ya. Betul. Aja gitu ya, contoh bahwasanya apa yang disampaikan oleh Ibu Supriyati itu terkait dengan keunikan dari produk kita untuk bisa menentukan harga yang unik, ya, harga yang di atas dari harga-harga jasa-jasa lain atau produk-produk lain, ya itu tadi, itu kita harus mencari keunikan ya. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut dengan tanya jawab. Tadi sudah langsung tunjuk tangan ini Pak Johannes ya, Pak Johannes. Silakan saya berikan kesempatan terlebih dahulu ke Pak Johannes. Silakan yang lain Bapak Ibu silakan mau chat di kolom chat boleh, mau raise hand juga boleh. Mangga silakan. Silakan Pak Johannes. Selamat sore Ibu. Selamat sore Bu. Sore Bapak. Silakan. Saya kebetulan mantan pekerja di manufaktur ya Bu ya. Kemarin saya coba baca-baca literatur, refreshing kembali. Saya mau menanyakan konsepnya itu adalah, kalau saya baca kemarin itu tuh kan, itu ada kalau penentuan harga pokok itu adalah satu, harga bahan baku, ya Bu ya, ongkos tenaga kerja langsung, dan biaya-biaya lain yang selama produksi itu berjalan Bu, untuk menghasilkan produksi Bu. Nah, pertanyaan saya begini Bu, mungkin saya keliru, bisa saja. Dalam suatu produk itu kalau kita bicara kita kerja di manufaktur ya Bu ya, ini saya coba melihat itu adalah bagian produksi, pasti dia bergandengan dengan bagian gudang ya Bu ya. Demikian juga hasil produksinya pasti nanti berkaitan juga lagi dengan gudang ya Bu ya. Nah, pertanyaan saya adalah, pada saat kita mau memproduksi pasti kita akan menerima barang bahan baku dari gudang kepada bagian produksi, dan di situ tuh kan pasti ada suatu batasan transfer ya, transfer barang ya Bu ya. Nah, itu hitungnya biaya bahan baku itu hitungnya dari mana Bu? Hitungnya pada saat barang itu kita terima, startnya dari situ, mulai dari situ sampai kepada bahan jadi yang sampai packing dan akan diserahkan kembali kepada gudang. Jadi batasannya di mana Bu? Barang yang kita terima pada saat kita mau melakukan proses produksi oleh orang produksi, atau bagaimana Bu? Itu satu ya Bu ya, satu. Lalu yang kedua, ongkos tenaga kerja ini, apakah ongkos tenaga kerja langsung itu adalah semua tenaga kerja yang ada di dalam produksi itu sendiri, Bu? Itu kedua. Lalu yang ketiga,
apakah aspek penyusutan barang modal yang ada di dalam produksi itu sudah ikut dihitung, Bu? Penyusutannya, lalu pengenaannya itu berapa persen, Bu? Terima kasih, Bu. Itu aja. Halo, Bu. Silakan langsung dijawab saja, Bu Supriyati, mangga. Terima kasih Pak, ini pertanyaannya perfect ya. Oke. Sudah melengkapi ya Pak. Siapa? Johannes ya Pak ya. Oke, saya coba menjawab dari pertanyaan Bapak yang pertama ya, terkait dengan konsep penentuan harga pokok ya, di mana harga pokok itu tadi disampaikan oleh Bapak bahwa terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya lain-lain ya. Sebelum masuk ke biaya lain-lain, kalau dasar dari konsep penentuan harga pokok, pokok produk, saya izin share kembali ya, yang cara perhitungan sebentar ya Pak, biar lebih memudahkan. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah pada saat perhitungan harga pokok produksi ini, Pak, yang biaya lain-lain ini kita harus jelas dulu ya Pak. Itu ada dua kategori. Apakah dia masuk ke bahan penolong atau masuk ke dalam masuk ke biaya overhead pabrik. Kalau yang masuk biaya overhead pabrik itu biasanya seperti ada listrik, air, mesin, nah komputer misalnya, nah yang termasuk fixed asset, nah itu masuk ke kategori biaya overhead pabrik Pak. Tapi kalau misalnya oh ternyata kalau misalnya di sini Bapak produksinya apa? Kalau boleh tahu Pak? Bapak punten maaf masih di itu diambil. Suaranya Pak belum terdengar. Nah, ulangin Pak tadi Bapak klik kembali suaranya. Belum kedengaran Pak saya, maaf. Atau nah bahan bakunya apa Pak? Bahan bakunya itu yang diproduksinya contohnya apa Pak? Bahan bakunya? Ya. Bahan bakunya misalnya apa ya? Pengolahan apa misalnya pengalaman Bapak misalnya? Pengolahan obat-obat, jadi misalnya ini bahan ada zat kimia katakan ya Bu ya? Ya. Kimia X lah gitu ya? Ya. Kimia X itu ya kan akan diserahkan oleh gudang ke bagian produksi. Siap. Nah, jadi itu nanti Bapak harus pilih dulu. Misalnya kita mau membuat obat apa nih? Misalnya obat penurun panas ya Pak. Nah, obat penurun panas ini misalnya ada dua kategori. Ada bahan dasar, bahan baku untuk obat penurun panas, dan bahan penolong. Nah, ya, itu kalau misalnya yang kategori biaya bahan baku, Bapak juga petakan menjadi dua. Mana yang bahan dasar dari obat penurun panas, mana yang bahan baku obat penolong. Itu yang pertama. Untuk kategori biaya bahan baku ya Pak. Nah, batasannya dari manakah menghitungnya? Pada saat pembelian bahan baku yang sifatnya misalnya bahan penurun panas ini paracetamol itu isinya untuk penurun panas misalnya Pak ya. Nah, kalau misalnya obat paracetamol itu dikategorikan sebagai misalnya kita mau membuat obatnya mix nih. Obat penurun panas, batuk dan pilek misalnya ya. Nah, jadi nanti Bapak petakan dulu pada saat pembelian bahan-bahan terkait barang-barang kebutuhan paracetamol tadi misalnya, nah itu dari mulai pembelian, ongkos pembelian Pak, dan menyertainya itu kategori biaya bahan baku pada saat sampai mau input ke dari gudang ya, gudang bahan baku ke proses produksi itu dikategorikan sebagai biaya bahan baku Pak. Oh. Ya, itu. Nah, kalau yang dikategorikan biaya tenaga kerja langsung adalah yang terlibat langsung pada saat pembuatan obat penurun panas, batuk pilek. Yeah. Kalau misalnya security yang di luar gudang ya Pak, itu tidak masuk biaya tenaga kerja langsung.
Tapi yang proses produksi yang digajinya itu nanti bisa dalam bentuk gaji atau misalnya mereka borongan bisa dalam bentuk upah, tapi berkaitan langsung dengan saat proses produksi, maka itu masuk ke biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya overhead pabrik, Pak, nah biaya overhead pabrik ini adalah biaya yang menyertai pada saat proses produksi. Misal, listrik dipakai untuk penerang pada saat proses produksi, Pak. Maka dia dimasukkan ke biaya overhead pabrik. Tapi listrik yang dipakai untuk bagian marketing penjualan itu tidak masuk ke biaya overhead pabrik. Selain listrik, misalnya mesin atau alat obat tersebut pembuatannya. Nah, itu masuk ke biaya overhead pabrik. Ya. Nah, batasan yang dikategorikan biaya bahan baku pada saat tadi harga-harga yang menyertai sampai saat dari gudang ke proses produksi. Setelah proses produksi, ya Pak, sampai produk itu jadi, nah itu dia kategori masuk ke dalam biaya barang dalam proses. Nanti ketika sudah dikemas dan sudah dipresentasikan dengan keuntungan, itu menjadi barang jadi. Jadi itu batasan harga, cara menetapkan harganya. Nah itu. Jadi pada saat setelah dikemas, kita mau mencari profit keuntungannya berapa, itu masuk ke dalam penetapan harga jual dari produk. Kalau misalnya di sini di laporan keuangannya Pak, contohnya ya. Nah, saya izin melihatkan Pak di sini laporan harga pokok produksi itu sampai nanti biaya overhead pabrik masuk, maka di total itu biaya produksi. Setelah biaya produksi kita akan melihat persediaan dalam prosesnya berapa, ditambah ini persediaan dalam proses dari apa di sini ditotalkan, maka ini menjadi harga pokok produksi kita. Nah itu. Begitu Pak, mungkin itu penjelasan dari poin 1 dan 2 ya, tentang cara menghitung tenaga kerja langsung tadi ya. Nah, untuk cara tenaga kerja langsung, kita akan melihat dulu berapa BOP yang sesungguhnya dan BOP pembebanan. Biasanya ada tarifnya Pak. Ya, apakah si tenaga kerja langsung ini kita berikan upah atau gaji? Karena kan beda ya. Kalau misalnya gaji ada standarnya, ada tunjangan dan lain sebagainya. Kalau upah biasanya besarnya berdasarkan banyaknya yang diproduksi. Nah, yang harus kita hitung adalah tenaga kerja langsung ini standarnya berapa. Perusahaan itu menetapkan BOP pembebanannya berapa untuk misalnya itu satu kali dia memproduksi apa. Misalnya tadi untuk satu obat penurun panas ini misalnya itu satu orang ini dibayar berapa. Nah, itu kalau dikalikan dengan BOP sesungguhnya yang dia lakukan, berapa banyak hasil yang dia keluarkan. Itu kalau menghitung ongkos tenaga kerja langsung. Sedangkan kalau aspek penyusutan ya Pak, barang, mungkin yang dimaksud Bapak di sini aspek penyusutan barang itu kalau kita menggunakan barang-barang yang terlibat langsung dengan proses produksi ya. Jadi artinya karena kalau tidak berkaitan dengan proses produksi itu kita tidak hitung di biaya overhead pabrik ya. Jadi artinya tetap kita hitung Pak. Jadi kalau untuk menghitung penyusutan itu perhitungannya ada di laporan posisi keuangan. Biasanya di dalam perusahaan. Sedangkan kalau biaya overhead pabrik ini adalah manfaat dari alat tersebut Pak. Misalnya, nah itu. Jadi yang masuk ke dalam mesin ataupun komputer ataupun listrik, air. Nah misalnya kalau dia masuk ke biaya overhead pabrik itu adalah perhitungan penggunaannya saja. Sedangkan kalau untuk menghitung besaran penyusutannya itu ada di laporan posisi keuangan. Biasanya seperti itu. Ya. Ya. Mungkin begitu Bapak. Ya, artinya penggunaan real ya Bu ya pada saat. Betul, ya. Kalau penyusutannya secara umum itu kan adalah ya di bagian keuangan yang mereka sudah setting di situ ya Bu. Berapa sih? Ya, betul. Jadi kita di sini penggunaan dari manfaat mesin tersebut kalau dia adalah mesin pembuat obat, misalnya seperti itu. Ya, terima kasih Ibu. Sami-sami Bapak. Baik,
pertanyaan pertama sudah selesai dijawab oleh Bu Supriyati. Jadi Bapak-bapak dan ibu-ibu pengurus koperasi, nah ini jangan salah ya dalam menentukan harga, termasuk di dalamnya tentunya kalau memang koperasi sudah berjaya atau sudah bekerja dengan baik atau sudah menghasilkan pendapatan, ya para pengurus boleh menetapkan berapa besaran ya gaji yang akan ditentukan, yang akan diberikan kepada pengurus. Nah itu nanti akan menjadi pertanyaan, apakah gaji itu juga masuk sebagai komponen dari harga yang akan harga jasa atau produk barang yang kita jual misalkan, atau jasa simpan pinjam bunga yang akan kita tetapkan misalkan seperti itu ya. Nah itu sekali lagi sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Supriyati tadi, kita harus jeli dalam melihat mana yang biaya gaji dan mana yang biaya upah. Kalau gaji itu komponennya ya tadi sudah ada tunjangan dan lain-lain, ya sebenarnya gaji pokok ya akan ada gaji pokoknya, kemudian ada tunjangannya. Sementara kalau upah itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan gitu ya, sebagaimana yang disampaikan tadi. Salah satunya juga adalah bagaimana pemerintah menetapkan upah standar ya, upah standar bagi pengurus. Nah, bagi pengurus gimana? Bagi pengurus boleh aja netapin gajinya, yang penting adalah berapa banyaknya rupiah yang bisa dihasilkan oleh koperasi supaya sisa hasil usaha Bapak Ibu, koperasi Bapak Ibu bisa banyak dan kemudian bisa dibagikan kepada para pemilik modalnya nih gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya menarik loh kalau misalnya Bapak Ibu fokus ya terhadap harga ini sangat menarik sekali sesungguhnya. Bapak Ibu boleh bertanya lebih jauh gitu ya terkait dengan berapa sih harga yang saya harus tetapkan untuk misalnya satu barang yang saya beli dari atau saya peroleh dari mitra saya yang mitra yang bekerja sama ya. Kemarin kan ada bahan mengenai kerjasama B2B nih misalnya gitu ya. Misalnya dia adalah produsen susu, biasanya toko sebelah ngasih harga itu adalah misalnya 25.000. Apakah saya mesti juga koperasi 25.000? Nah gitu. Nah, apakah kita nggak mau mana yang mau kita pilih? Seperti tadi bahannya, mana yang mau kita pilih? Mau pelanggannya banyak, gitu ya? Atau mau laba untung yang tinggi gitu ya. Jadi ini menarik banget ini sebenarnya ya. Baik ya, sedikit menyimpulkan saja terkait dengan apa yang disampaikan oleh pemateri kita. Pertama tentang pricing, penetapan harga, bahwasanya penetapan harga itu sangat menentukan apakah produk atau jasa yang akan kita berikan atau kita tawarkan itu akan istilahnya akan dibeli oleh konsumen kita, yang rata-rata konsumen kita adalah pasti anggota ya gitu. Kemudian kita juga perlu tahu bahwasanya banyak hal yang mempengaruhi penetapan harga itu gitu ya, penetapan harga. Jadi salah satunya ya terkait dengan harga pokok dari jasa yang kita tawarkan ya kepada para pembeli kita atau pelanggan kita. Lalu berikutnya juga adalah terkait dengan tadi disampaikan juga tentang keunikan ya, keunikan. Unik itu bukan berarti harus aneh gitu, enggak, tapi apa sih yang menjadikan orang tuh selalu beli ke kita gitu, selalu beli ke kita. Kalau yang tadinya bukan anggota kemudian sekarang tidak anggota menjadi tadinya anggota doang yang beli, sekarang semua ya masyarakat sekitar koperasi belinya ke kita. Nah, itu luar biasa gitu ya. Saya ingat tuh ya koperasi sekolah dulu ya, waktu zaman anak saya tuh beli baju seragam di koperasi itu aja. Bahkan ibu-ibu yang tidak menjadi anggota koperasi di situ juga belinya di koperasi sekolah itu gitu ya, luar biasa gitu. Karena dulu kan belum ada ya yang namanya harus seragamnya berbeda-beda, nggak gitu ya. Nah ini salah satu yang begitu saya tanya kenapa sih beli di sini, oh Bu harganya tuh lebih murah,
dari toko yang itu loh Bu, yang di Pondok Gede, kira-kira gitu loh ya, kira-kira gitu. Itu contoh ya. Nah itu, jadi apa namanya, sesuatu banget gitu. Jadi orang itu akan tertarik sama kita ya, dilihat dari sisi harga tentunya dan juga dari sisi tampilan ya, tampilan gitu. Kemudian sebagai bagian akhir, saya mengucapkan terima kasih. Sebelumnya saya minta maaf apabila ada penyampaian yang kurang baik dan penyelenggaraan yang kurang baik dari kegiatan kita pada hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, Ibu Dr. Supriyati. Belum ya Bu, Alhamdulillah, amin kan Bu, cepat. Ibu Supriyati, ya, calon Bu, calon. Ibu Dr. Nurul Hidayah, Ibu Dr. Ari Anggarani yang telah memaparkan materinya dengan sangat baik ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, banyak maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.